Halo guys, di video kali ini gue akan bahas tentang daerah Pandeglang yang mempunyai jejak budaya dan perjuangan di ujung barat Pulau Jawa. Bila kita ke Pandeglang, kita langsung diperlihatkan tiga pemandangan gunung, yaitu Gunung Pulau Sari, Gunung Karang, dan Gunung Asepan. Dan mempunyai cerita sejarah panjang yang menarik untuk kita bahas. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Kecamatan Pandeglang. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Pandeglang sebanyak 1.413.897 jiwa. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di timur, serta Samudra Hindia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan, serta jumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinggil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, di mana terdapat Suaka Marga Satwa, tempat perlindungan hewan badak bercula satu yang kini hampir punah. Suku aslinya adalah suku Sunda Banten. Beberapa warga merupakan penganut penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Pusat kota Kabupaten Pandeglang terletak di 4 kecamatan, yaitu Pandeglang, Karangtanjung, Majasari, dan Kaduhejo. Selain itu, pusat wisata pantai terdapat di Carita. Terdapat 3 gunung di Kabupaten Pandeglang, yaitu Gunung Karang, Gunung Pulau Sari, dan Gunung Asepan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang. Sungai yang mengalir di antaranya Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan. Nama Pandeglang yang sekarang digunakan ini baik sebagai ibu kota kabupaten maupun sebagai nama kabupaten. Hal ini ada beberapa pendapatnya, diantaranya Pandeglang yang berasal dari kata pandai gelang, yang artinya orang, tukang, atau tempat menempah gelang. Pendapat ini terutama dikaitkan dengan legenda Si Amuk yang konon kabarnya pada zaman Kesultanan Banten di desa Kadupandak ada seorang tukang pandai atau tukang besi yang termasyhur pandai. Sultan Banten yang memerintah pada waktu itu menyuruh tukang pandai besi di desa tersebut untuk membuat gelang meriam yang bernama Si Amuk. Karena di daerah lain tukang pandai besi tidak ada yang sanggup untuk membuatnya, oleh karena pandai besi tersebut berhasil membuatnya, maka daerah Kadupandak dan sekitarnya disebut orang Pandeglang, yang selanjutnya berkembang menjadi salah satu distrik di Kabupaten Serang. Nama Pandeglang juga berasal dari kata Paneglaan, yang artinya tempat melihat daerah lain dengan jelas. Hal ini seperti dikemukakan dalam salah satu buku Pandeglang, itu asal dari kata Paneglaan, tempat melihat di mana-mana. Sedikit kita menanjak ke pasir, maka terdapat sebuah kampung namanya Sanghyang Herang. Petilasan orang dahulu, awas atau negla, melihat kemana-mana, yaitu Pandeglang sekarang. Nama Pandeglang juga berasal dari kata pani gelang, yang artinya tepung gelang. Pada tahun 1527, Banten jatuh seluruhnya ke tangan Syarif Hidayatullah yang kemudian diperkuat untuk kepentingan perdagangan. Bagaimana pendapat kalian, yang mana? Tulis di kolom komentar. Sejarah Kabupaten Pandeglang pada masa kerajaan mencerminkan dinamika yang kompleks antara berbagai kerajaan di sekitarnya. Selama periode ini, Pandeglang menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan berpengaruh seperti Kerajaan Sunda
dan lebih luasnya Kerajaan Majapahit. Wilayah ini memiliki peranan strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial yang membentuk kehidupan masyarakat setempat. Struktur pemerintahan pada masa itu umumnya terdiri dari raja yang berkuasa dan dibantu oleh para penasehat serta pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas administrasi daerah. Dari segi sosial ekonomi, kerajaan-kerajaan ini mempengaruhi Pandeglang dengan sistem pertanian dan perdagangan yang berkembang. Masyarakat setempat terlibat dalam kegiatan pertanian yang menjadi sumber utama perekonomian. Hasil pertanian dan kerajinan lokal diperdagangkan dengan kerajaan lain yang memperkuat hubungan sosial dan ekonomi. Selain itu, kerajinan tangan seperti kain tenun dan perhiasan tradisional juga menjadikan Pandeglang pusat perdagangan yang menarik bagi pelaku ekonomi di wilayah sekitarnya. Hubungan antara Pandeglang dan kerajaan-kerajaan regional lainnya ditandai dengan adanya aliansi dan konflik. Kerajaan Sunda misalnya berperan dalam menciptakan stabilitas politik di wilayah tersebut, meskipun terkadang hubungan tersebut tidak selalu harmonis. Pemimpin Pandeglang seringkali menjalin kesepakatan dengan kekuatan luar untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, yang seringkali melibatkan pernikahan politik atau perjanjian perdagangan. Dengan demikian, sejarah Kabupaten Pandeglang pada masa kerajaan bukan hanya sekedar catatan peristiwa, melainkan refleksi mengenai interaksi yang kompleks antara masyarakat dan kekuatan politik yang ada pada saat itu. Periode kolonialisasi di Indonesia, terutama oleh Belanda, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Sejak kedatangan Belanda pada abad ke-17, wilayah ini mengalami perubahan yang mendalam baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Belanda tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mengubah struktur masyarakat yang telah ada sebelumnya. Ada banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat kolonialisasi. Secara sosial, sistem kasta yang ada di masyarakat Pandeglang menjadi semakin menyimpang. Belanda membawa struktur pemerintahan yang baru yang seringkali mengabaikan struktur atau hierarki tradisional yang telah berakar kuat dalam masyarakat. Hal ini menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan aparat kolonial, serta antara berbagai kelas sosial yang ada. Dari sudut pandang budaya, kehadiran Belanda membawa masuknya unsur-unsur budaya luar yang mulai mempengaruhi cara hidup penduduk. Pendidikan formal yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial membuat beberapa penduduk mulai mengadopsi bahasa, nilai, dan norma baru. Namun, di sisi lain, budaya lokal juga tetap bertahan meskipun mengalami perubahan. Banyak masyarakat Pandeglang yang beradaptasi dengan situasi ini, menjadikan pengalaman kolonial sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Ekonomi Kabupaten Pandeglang juga tidak luput dari perubahan. Sistem perkebunan yang diperkenalkan Belanda mengubah pola pertanian tradisional yang dianut oleh masyarakat. Masyarakat mulai diarahkan untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi dan rempah-rempah. Tentu saja memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Namun, seringkali mengorbankan kebutuhan pangan lokal. Hal ini mengakibatkan sejumlah pergeseran dalam pola konsumsi dan menghasilkan ketergantungan pada pasar luar negeri. Keseluruhan dampak kolonialisasi di Pandeglang merupakan gambaran kompleks yang mencerminkan interaksi antara kekuatan kolonial dan masyarakat lokal yang saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan sehari-hari penduduk hingga saat ini. Kabupaten Pandeglang memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Terletak di Provinsi Banten, daerah ini menyaksikan alur sejarah yang dipenuhi oleh perjuangan melawan penjajahan. Salah satu momen penting dalam sejarah Kabupaten Pandeglang adalah saat munculnya berbagai gerakan perlawanan yang dinobatkan oleh tokoh-tokoh lokal yang berkontribusi besar terhadap semangat kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini mendorong rakyat untuk bersatu dan memperjuangkan hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Di antara tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan di Pandeglang adalah Ki Raden Mas Wandi, seorang pemimpin lokal yang mengorganisir aksi melawan penjajahan Belanda. Melalui kepemimpinannya dan keberaniannya, Suwandi berhasil menginspirasi banyak warga Pandeglang untuk mengambil bagian dalam berbagai aksi perlawanan. Selain itu, ada pula pergerakan yang dipimpin oleh pemuda-pemuda di desa-desa yang berusaha memperkuat semangat kebangsaan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain tokoh-tokoh utama, masyarakat Pandeglang juga berkontribusi dengan cara lain. Banyak dari mereka terlibat dalam berbagai kegiatan simpatisan seperti pengumpulan dana dan penyebaran informasi mengenai perjuangan yang dilakukan di seluruh negeri. Peranan ini sangat penting karena membantu menyatukan suara rakyat dan memperkuat gerakan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Masyarakat Pandeglang, meskipun terbatas sumber daya, menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung perjuangan nasional. Sekalipun melalui berbagai tantangan dan rintangan, kebangkitan semangat perjuangan di Kabupaten Pandeglang memberikan kontribusi yang tak terlupakan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Keberanian dan semangat perjuangan masyarakatnya sangat diancungi jempol. Dengan demikian, tidak diragukan lagi, Kabupaten Pandeglang adalah bagian integral dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan, Kabupaten Pandeglang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial budaya. Pemerintah daerah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berbagai sektor. Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya mempermudah ketersediaan baik bagi masyarakat lokal maupun para pelaku bisnis. Infrastruktur yang memadai berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat. Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pasca kemerdekaan. Munculnya berbagai sekolah, termasuk sekolah dasar dan menengah, tidak hanya meningkatkan tingkat melihat huruf, dan Kabupaten Pandeglang juga menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas. Program-program pendidikan kejuruan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri lokal, sehingga sumber daya manusia di daerah ini mampu bersaing di pasar kerja yang semakin ketat. Dari sisi kesehatan, pemerintah daerah mulai melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit di wilayah ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, di mana angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pandeglang menunjukkan laporan positif di tahun-tahun berikutnya. Sektor pertanian juga mengalami perkembangan pesat. Adopsi teknologi pertanian modern dan sistem irigasi yang efisien membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, selama 2 dekade terakhir, Kabupaten Pandeglang berhasil mengembangkan potensi agrarisnya, menjadikan sebagai salah satu daerah pemasok utama hasil pertanian di Provinsi Banten. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi dan sosial Kabupaten Pandeglang pasca kemerdekaan tidak hanya membawa kemajuan bagi daerah ini, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, meninggalkan jejak kemajuan yang terus dirasakan hingga kini. Itu dia tadi sejarah dari daerah Kabupaten Pandeglang. Bagaimana?
Menarik, menarik banget. Apalagi kita kalau ke sana tuh benar-benar indah banget, semua tenang, pikiran tenang, semua tenang, ya kan? Yang galau, ya tergantung kalian ya kan? Ya intinya bila cerita ini ada yang dikoreksi atau menambahkan, silakan aja tulis kolom komentar. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.